Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikut merupakan hasil uji coba jawaban soal asli tryout PMM soal SJTPCK khusus PGSD di sini Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kami tidak menekankan Bapak Ibu hanya belajar melalui tryout itu saja. Kenapa? Karena di dalam tryout itu hanya 5-7 soal yang akan keluar Bapak Ibu. Nah, percuma Bapak Ibu tahu jawabannya, tetapi tidak tahu cara menjawabnya. Ya, apa bedanya tahu jawaban dan tidak tahu cara menjawabnya? Tentu Bapak Ibu, misalkan kalau Bapak Ibu memberikan anak-anak Anda sebuah tugas, kemudian dia benar menjawabnya, tetapi setelah kita coba bagaimana cara dia menjawabnya, itu mereka tidak tahu. Nah, sama artinya Bapak Ibu tidak dapat ilmunya. Begitu juga Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sekarang dikasih kunci jawaban hasil uji coba ini. Percuma Bapak Ibu dikasih hasil kunci jawabannya, tetapi Bapak Ibu tidak tahu cara menjawabnya. Itu kan sama artinya kita tidak mendapatkan ilmunya. Oke? Nah, jadi melalui pembelajaran video kali ini Bapak Ibu kita pelajari ilmunya itu. Biar nanti dalam keadaan soal yang berbeda Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang tepat. Karena Bapak Ibu pasti kementerian itu memiliki ribuan stok soal Bapak Ibu ya. Tidak mungkin hanya 35 atau 50 soal tersebut. Oke, ini merupakan hasil uji cobanya Bapak Ibu, tetapi kami tidak akan pernah berikan Bapak Ibu kunci jawabannya. Tapi di melalui video yang akan datang Bapak Ibu kita akan berikan kunci jawabannya ya. Nah, jadi oleh sebab itu kami ingin memberikan ilmunya Bapak Ibu ya, bukan kunci jawabannya. Baik, kita akan bahas soal pertama pada soal asli tryout PMM ini dari PGSD Bapak Ibu ya. Kita akan dapatkan ilmunya sekarang Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah bisa menentukan jawabannya ya, atau sudah memiliki kunci jawabannya. Tapi kita bahas Bapak Ibu. Ibu Wati, guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung dan alat bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik titik-titik. Nah, kalau kita lihat dalam soalnya Bapak Ibu, di sini guru menggunakan model pembelajaran kolaboratif di mana menekankan kerjasama di antar peserta didik. Ya, mampu bekerja sama, mampu bertanggung jawab dan memiliki kemandirian. Dan yang paling penting di dalam kerjasama itu kan pasti kerjasama yang baik Bapak Ibu. Yang namanya kerjasama itu tentu terjadi timbal balik yang baik, komunikasi yang baik, komunikasi yang aman. Nah, oleh sebab itu di sini guru memastikan tanpa ada bullying dan juga pemaksaan kehendak di dalam kerja kelompoknya. Nah, jadi kolaboratif itu artinya saling menguntungkan, saling memberi aman atau rasa saling menghargai Bapak Ibu ya, itu artinya pembelajaran kolaboratif. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu adalah collabs ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudian peserta didik dalam kegiatan aktivitas pendukungnya itu Bapak Ibu guru diberikan, dibicarakan, dan direncanakan. Nah, maka ini Bapak Ibu, seorang guru itu mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik untuk apa? Apakah A merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran? Jawaban A kita simpan dulu ya. Jawaban B patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. Ini tidak tercermin dari soalnya Bapak Ibu, tidak ada yang menekankan terkait dengan pelaksanaan ajaran agama.
Kemudian yang C, menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. Nah, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Walaupun ini positif tetapi tidak sesuai dengan soal, maka kita eliminasi. Jawaban D, serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Nah, jawaban D juga tidak mencerminkan hal itu Bapak Ibu, maka jawaban D kita eliminasi. Yang E, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, jawaban E kita simpan Bapak Ibu. Nah, di jawaban A dan E, kalau kita perhatikan dalam soalnya Bapak Ibu, bahwa penekanan Ibu Wati di sini adalah harus terkait dengan kerjasama tanpa bullying, tanpa pemaksaan kehendak. Nah, kalau itu yang dipastikan Bapak Ibu, maka itu Ibu Wati di sini mencerminkan pembelajaran yang aman, nyaman, dalam pembelajarannya kepada peserta didik. Nah, kenapa jawaban E itu kurang tepat? Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, itu tidak tercermin dari penekanan terkait dengan kerja kelompok tanpa bullying, tanpa pemaksaan kehendak. Nah, kalau terkait kepentingan orang lain, Bapak Ibu guru, itu nanti dalam pembelajarannya tercermin ketika Bapak Ibu menekankan bahwa ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan dia saja yang ingin diikuti, maka itu nanti gurunya akan menekankan bahwa tidak boleh seperti itu. Itu baru nanti menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, tentu Bapak Ibu, jawaban ini kita sudah uji cobakan di teman-teman PGSD ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu guru untuk FR soal asli tryout PMM. Bapak Ibu, bagi yang ingin mengikuti bimbelnya, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081 803 358023. Nanti Bapak Ibu kita tidak hanya membahas soal dari Prodi PGSD saja atau tryout dari Prodi PGSD, tapi nanti kita kolaborasikan dari teman-teman yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu, di tryout-nya tidak banyak muncul terkait dengan model pembelajaran. TARL tidak banyak, UBD-nya tidak banyak. Maka nanti di dalam bimbel ini kita akan bahas itu Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk mengecek testimoni bimbel kami Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu klik yang ini ya di s.id/bimbel PPG. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini merupakan soal pengembangan dari soal asli yang ada pada tryout PMM. Pak Dedi, seorang guru matematika, akan mengajarkan materi tentang penerapan volume bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ia merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif, di mana peserta didik akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek pengukuran volume. Kegiatan ini dirancang agar peserta didik saling menghargai, mendukung, membantu teman dalam kelompok tanpa adanya perselisihan atau dominasi. Pak Dedi juga mengatur aturan kelompok, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat digunakan, serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas proyek. Model pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Dedi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk apakah A, belajar menghargai pendapat orang lain dan saling mendukung selama proses pembelajaran, B, mengikuti instruksi guru dengan penuh disiplin agar proyek selesai dengan cepat, C, menjadi sosok pemimpin yang mengarahkan teman-temannya dalam kelompok, D, berkompetisi dengan kelompok lain untuk mendapatkan hasil yang terbaik, E, menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa terlalu banyak tergantung pada teman. Nah, Bapak Ibu, dapat kita lihat di dalam kata kunci soal ini, ya, ada pada kalimat ketiga, yaitu kegiatan ini dirancang agar peserta didik bisa saling menghargai, mendukung, dan membantu teman dalam kelompok tanpa adanya perselisihan atau dominasi. Tapi kita dapat lihat, saya lingkari Bapak Ibu guru di sini, menghargai, mendukung, dan membantu. Nah, maka kalau itu penekanan dari Pak Dedi di sini dalam kegiatan pembelajarannya kepada peserta didik, maka di sini Pak Dedi memberikan kesempatan peserta didik untuk yaitu belajar menghargai pendapat orang lain dan saling mendukung selama proses pembelajaran. Sudah sangat jelas dan sudah sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam soal Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A.
Kalau mengikuti instruksi guru itu kan tidak terlihat Bapak Ibu guru di dalam soalnya ya, maka jawaban B ini kita eliminasi. Begitu juga jawaban C tidak tepat. Yang D apalagi berkompetisi, yang E menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa terlalu banyak bergantung pada teman. Kalau ini tidak menempatkan pembelajaran kolaboratif pada fungsi yang sebenarnya, yaitu pada penekanan kemampuan bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pembelajaran lebih intens yang kami adakan selama 10 pertemuan dari tanggal 1 sampai dengan 14 November, nanti Bapak Ibu bisa ikuti bimbel kami dengan cara Bapak Ibu ketik daftar PPG Piloting 3, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan fasilitas puluhan bentuk studi kasus dan juga kami berikan tips dan trik di dalam menuliskan studi kasus Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, berikut merupakan data peserta bimbel kami di Piloting 1 dan besok Bapak Ibu di tanggal 19 ya, mulai tanggal 19 bahwa peserta bimbel Piloting 2 akan melaksanakan UK PPPG-nya. Semoga nanti kita bisa sharingkan hasil dari bimbel kami. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf tidak terlalu banyak yang dapat kita bahas Bapak Ibu ya di YouTube ini, tetapi kami pastikan Bapak Ibu bahwa belajar di YouTube kami menginginkan Bapak Ibu mendapatkan konsep dasar berpikirnya dan pola pikirnya, itu yang terpenting Bapak Ibu ya di dalam menjawab soal-soal Bapak Ibu. Nah, itu saja Bapak Ibu, semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.